Tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya, betul. Seperti dua. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Why? Emang berapa semuanya? Ntar gue malas sebutnya, ntar gue disuruh ngomong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa bulan yang lalu ada semacam gertakan ya, ada semacam mungkin bisa dikatakan ancaman dari Hasto Kristianto yang memang pada saat itu bisa dikatakan ditarget oleh KPK karena beliau mendapatkan gelar baru yaitu sebagai tersangka dari KPK di kasus Harun Masiku. Nah, salah satu juru bicara dari PDIP yaitu Guntur Romli menyebutkan bahwa Hasto Kristianto ini memiliki beberapa video dan juga dokumen yang bisa dikatakan itu menjadi bom waktu. Nah, hal ini pun dikuatkan oleh statement dari Koni Rahakundini yang bisa dikatakan salah satu teman baik dari Hasto Kristianto dan juga Megawati Soekarno Putri, di mana Koni ini menyatakan bahwa dia memegang dokumen rahasia yang diperintahkan atau diamanahkan oleh Hasto untuk dia pegang dan dibawa ke Rusia. Nah, jadi bisa dikatakan ada dua hal ya dokumen rahasia ini, yaitu yang dipegang oleh Hasto Kristianto dan juga yang dipegang oleh Koni Rahakundini. Nah, yang menariknya sekarang bisa dikatakan Hasto Kristianto ini sudah ditetapkan sebagai tahanan ya di KPK. Dan tentu saja banyak orang yang bertanya-tanya, ini ancaman ini, bom waktu ini beneran ada atau enggak gitu loh. Dokumen rahasia ini beneran ada atau enggak, seperti apa bentuknya, apa berbentuk kertas atau video atau hanya pernyataan. Nah, di podcast terbaru dari Koni Rahakundini yang datang ke podcastnya Faisal Akbar, Koni Rahakundini akhirnya membuka dua dokumen rahasia yang bisa dikatakan mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, yang keluar akhirnya. Dan pada video ini akan kami tampilkan dokumen-dokumen rahasia apa yang pada akhirnya tersebar ke publik. Nah, bagaimana videonya? Sangat menarik sekali, jangan di skip-skip ya. Mari kita simak videonya berikut ini. Bicara tentang apa, nomor 1 udah keluar ya di acara ini tentang Anies. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Nomor 2 sudah keluar pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya, betul. Seperti dua. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistiowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah
tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PD Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini. Oke. Ya, yang hoax itu adalah yang tadi Bapak berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral, kemudian aku masukkan ke Instagram aku, itu juga hoax. Oke. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Emang berapa semuanya? Ntar gue malas sebutnya, ntar gue disuruh ngomong. Oke, pokoknya udah jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Oke. Ya, itulah tadi video klarifikasi dari Ibu Koni Rahakundini mengenai sudah ada 2 dokumen rahasia yang sudah tampil di publik ya. Yang pertama bisa dikatakan podcast Hasto Kristianto yang datang ke Faisal Akbar, di mana dia bercerita tentang Anies Baswedan yang dikriminalisasi pada kasus Formula E. Dan dokumen rahasia berikutnya yang terbuka adalah yang sudah kita lihat barusan, di mana video monolog dari Hasto Kristianto mengenai tentang dalang dari pelemahan KPK. Nah, bila memang kita runut kembali apa yang dikatakan Hasto tersebut, mungkin ada yang mengatakan bohong atau tidak. Tapi satu hal di sana, dan yang menjadi poin penting di sini adalah pertemuan Hasto dengan Novel Baswedan. Nah, tentu saja ini penting dan perlu dikonfrontir oleh Novel Baswedan, karena Novel Baswedan ini adalah bukan orang yang menuduh dan juga orang tertuduh. Otomatis dia adalah orang netral, sehingga para wartawan dan para jurnalis akhirnya penasaran.
apakah benar memang ada pertemuan itu di tempat dan di tanggal yang ditentukan yang dikatakan oleh Hasto Kristianto tadi. Dan yang menariknya adalah Novel Baswedan mengakui memang pernah bertemu dengan Hasto di tempat itu, dalam acara itu, dan juga siapa-siapa saja orang yang datang. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang ketika dikonfrontir oleh Jokowi, nah tentu saja Jokowi tidak mengakui dan yang menolak hal tersebut. Karena siapa sih yang mau dituduh dan terus menerima dengan mentah-mentah gitu. Siapapun tentu tidak mau. Dan jadi menariknya di sini tentu saja kita tidak bisa membenarkan 100% Hasto Kristianto pasti benar atau Jokowi itu pasti benar, tapi bisa kita lihat di sini dan bisa kita pegang omongannya adalah dari Novel Baswedan. Karena memang Novel Baswedan mengakui bahwa dirinya memang pernah bertemu dengan Hasto Kristianto dan memang pembicaraan pada saat itu adalah tentang revisi undang-undang dari KPK yang bisa dikatakan itu adalah salah satu cara untuk melemahkan KPK. Dan Hasto mengatakan bahwa benarkah memang PDIP menginginkan hal tersebut, sehingga akhirnya Hasto sendiri cerita bahwa kalau memang ada sesuatu hal yang jelek itu pasti jatuhnya ke PDIP, tapi bila ada sesuatu yang baik itu dimakan sendiri oleh Presiden Jokowi. Nah, jadi itulah dua dokumen rahasia yang akhirnya diceritakan oleh Koni Rahakundini pada podcast Faisal Akbar. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah penasaran dengan dokumen ketiga dan seterusnya? Kita nantikan saja seperti apa ya. Nah, jadi IDN Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah kata, kami maaf. Bila teman-teman ingin disampaikan atau ingin dikomentari dengan video ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.